teman-teman sekalian. Nggak boleh kita katakan, kok anak saya pencapaiannya begini kepada guru misalnya. Pertanyaannya, ibu bantu nggak selama ini di rumah? Kan lebih banyak waktunya di rumah sama ibu, anak ibu sendiri. Kenapa harus menegur-negur guru yang ada di sekolah? Artinya adalah guru harus hebat, orang tua juga harus hebat. Contoh sederhana, seandainya ada tugas menghafalkan ayat suci Al-Quran, menghafalkan surah dari sekolah, ya nggak akan bisa kalau nggak diolah-olah di rumah, betul nggak Bu? Mengerjakan di rumah nggak mungkin. Makanya harus ada kolaborasi, kerjasama. Kita tujuannya sama. Anak ini jadi anak hebat, anak ini jadi anak yang bagus, sama. Makanya pendidikan itu antara guru dan orang tua harus saling bekerja sama. Tidak bisa salah satu saja. Baik teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas pendidikan anak yang disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, pola pendidikannya Siti Maryam, Ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, itu pola pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini, walaupun kita sering dengar, tapi kita ulang-ulang, saya akan bahas mengenai pola pendidikannya Luqmanul Hakim. Surah Luqman ayat 13 sampai ke 19. Sering dengar ayat-ayat ini ya Bu ya? Bagaimana Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau memberikan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Beberapa poin dalam surah Luqman ayat 13 sampai ke 19. Luqmanul Hakim, orang yang bijaksana teman-teman sekalian. Setiap kali menasihati anaknya ada kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang. Ada kalimat seperti itu. Sudahkah kita kalau kita panggil anak-anak kita, wahai anak mama yang mama sayangi, wahai anak mama yang mama cintai? Ada enggak? Atau kita hetik, anak nakal, apakah kita begitu? Kalau kita lihat Luqmanul Hakim teman-teman sekalian, ya bunayya, wahai anakku sayang. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ini. Pertama adalah, ibu-ibu lihat dalam surah ke-31 ya. Apa pertama kali yang kita ajarkan kepada anak-anak kita teman-teman sekalian sebelum kita mengajarkan dia yang lain-lain? Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum dia belajar hal-hal yang menurut sebagian orang di luar sana keren misalnya? Anak-anak kita harus bisa bahasa Inggris, betul, bagus, Masya Allah, dia bisa bersaing di dunia global. Tapi jangan lupa, pertama kali yang harus kita lakukan untuk anak-anakmu adalah pendidikan tauhid. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Artinya apa? Ajarkan anak-anak tauhid. Gimana caranya? Apa itu tauhid? Memberitahu kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu ini ciptaan Allah. Kalau apa-apa minta tolong, doanya hanya kepada Allah. Kita mempelajari bagaimana sifat-sifat Allah dalam nama baiknya Asmaul Husna. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak? Contoh ini juga sudah saya berikan pada ceramah-ceramah sebelumnya. Kisah nyata ya, saya bersama dengan anak. Saya punya anak pertama namanya Maryam. Dia memang sangat pintar sekali matematika, alhamdulillah. Jadi selalu dapat nilai yang baik. Maka suatu ketika Maryam mengatakan, Maryam memanggil saya Uma. Hebatnya Maryam pintar matematika. Kemudian saya katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecerdasan kepada Maryam sehingga Maryam bisa matematika. Itu tauhid. Menyadarkan Maryam bahwa kepintaranmu bukan berasal dari dirimu, tapi kepintaranmu adalah karena Allah yang memberikannya. Itu tauhid, ibu sekalian. Anak saya yang nomor 3 Ibrahim juga sama. Ketika menendang bola, gol. Hebat kan Ibrahim, Umar. Saya katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kaki yang kuat kepada Ibrahim sehingga Ibrahim mampu untuk menendang bola. Itu tauhid. Terkadang kita lupa, itu hal-hal sepele yang terlihatnya sepele tapi sebenarnya sedang menanamkan kepada anak-anak kita tentang Allah. Itu nanti turunannya kalau udah besar, kalau kita biasakan begitu, ini semua Allah memberikan kamu kecerdasan, Allah yang kasih kamu kaki yang kuat nak, Allah yang kasih mata supaya kamu bisa lihat nak. Terdengarnya mungkin sepele, tapi nanti kalau dia sudah besar, bayangkan
Kalau dia sudah jadi orang sukses, dia katakan ini adalah karena Allah. Apa akibatnya? Dia menjadi pribadi yang tawadhu'. Tidak seperti Qarun. Qarun itu dalam Al-Quran, dia itu dulu miskin, kemudian minta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan agar dia kaya. Lalu setelah Qarun kaya, Qarun katakan semua karena diriku sendiri. Terkadang hal-hal yang luput dari perhatian kita itu bermanfaat untuk dia besar. Bayangkan kalau setiap hari dikatakan, Masya Allah pintarnya anak ini, Alhamdulillah Allah yang memberikan kepintaran kepadamu nak, bersyukur kepadamu nak. Anak saya Khadijah nomor 2 juga sama. Dia pernah terluka, sakit. Kemudian kita obati dan katakan kita berdoa sama Allah, Allah yang memberikan kesembuhan untuk Khadijah. Kita sama-sama doa, ya Allah sembuhkanlah Khadijah. Atau kadang ketika saya urus, ketika dia kejedot, dia bengkak gitu ya, benjol, ya Allah sembuhkanlah Khadijah, ya Allah, Engkau yang maha penyembuh. Dia dengar itu kalimat itu, Engkau lah yang memberikan kesembuhan, ya Allah. Jadi Khadijah tahu, oh iya ternyata yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Lewat perantara obat-obatan, lewat perantara dokter, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Itu tauhid. Teman-teman sekalian, itu tauhid. Atau anak kita meminta apa-apa, Khadijah juga suka begitu. Khadijah mau coklat, suka permen, minta dulu sama Allah, nah. Doa dulu sama Allah. Hal kecil yang mungkin kita sering lupakan ibu-ibu sekalian. Kadang kita bilang iya nanti mama beli, padahal kita bisa selipkan tauhid di dalamnya. Minta sama Allah. Allah yang kasih, Allah yang gerakkan hati mama ini mau beli atau enggak itu Allah. Minta sama Allah. Orang-orang saleh di zaman dulu bahkan mau garam aja itu minta sama Allah. Artinya itu pendidikan tauhid yang nanti efeknya luar biasa. Nanti dia kokoh akidahnya, kokoh tauhidnya. Nanti dia besar, dia tahu ada apa-apa minta tolongnya sama Allah. Ada apa-apa dia paham bahwa semuanya karena Allah, kecerdasannya karena Allah, kepintarannya Allah yang kasih, kekayaannya Allah yang kasih, jabatannya Allah yang kasih. Coba lihat. Kalau Allah berkehendak hari ini Allah kasih, besok Allah cabut, gampang bagi Allah. Jadi yang pertama, betul-betul Luqman Hakim menekankan, wahai anakku sayang, jangan ya menduakan Allah nak, jangan menyekutukan Allah nak, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Hadirkan kalimat Allah, 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 Allah itu di dalam rumah-rumah kita nak, ibu sekalian. Kita hadirkan Allah itu riang, ya Allah, kalau ini baik sekali sayang, Allah itu pasti sayang, Allah pasti suka, Rasulullah juga suka. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Biasakan di telinga anak-anak kita itu kalimatnya begitu terus, sehingga dia tahu Allah lihat dia, Allah mengawasi dia, Allah meneliti dia. Teman-teman, kita nggak buat anak-anak kita takut kepada kita, tapi kita buat anak-anak kita takut kepada Allah. Kalau hanya takut kepada kita, ada kita baik, nggak ada kita nggak tahu. Tapi buat anak-anak kita merasa dipantau oleh Allah. Jadi itu yang pertama, ibu sekalian, perkara tentang tauhid. Ya, kita ajarkan anak-anak kita bagaimana kokohnya tauhid. Anak-anak kita boleh jadi apapun boleh, asal kokoh tauhidnya. Anak-anak kita boleh belajar dimanapun, boleh punya rezeki mau kirim anak ke barat, ke mana boleh, asalkan kokoh tauhidnya, kokoh akidahnya, tahu siapa Rabbnya, tahu kemana dia minta tolong, tahu kemana dia bersandar, hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah, gak tunduk dia dengan yang lain-lain. Dia takut kepada Allah. Nanti itu turunannya banyak. Kalau tauhidnya udah kokoh, dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Seperti itu, dimulai dari kecil-kecil dari sekarang. Kedua, apa kata Luqman Hakim dalam surah Luqman ayat ke-14 selanjutnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayhi. Apa kata Luqman Hakim? Wahai anakku, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapa, khususnya kepada ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kedua, ternyata Luqman Hakim mengisyaratkan agar anaknya senantiasa santun dan bakti kepada kedua orang tuanya. Kita semua menginginkan demikian, tapi kita harus ingat, anak-anak itu bisa santun bakti sama kita. Salah satunya tergantung bagaimana cara kita men-treat dia. Bayangkan kalau seorang anak dibesarkan dengan kalimat, mohon maaf ya kalau kasar, ini contoh nih, contoh, jangan salah lagi nih, contoh. Misalnya nih ada orang tua mengatakan, anak durhaka, anak bodoh, misal ada orang tua yang mengatakan demikian, dibesarkan dengan kalimat-kalimat begitu, kamu
nggak bisa gimana sih? Gitu doang nggak bisa tuh, gitu doang nggak bisa. Masa kalah terus? Tuh kalimat-kalimatnya tuh. Masa kalah terus? Lihat dong tuh teman kamu tuh, ya pinter banget, kamu kok bodoh nggak bisa. Ini contoh bu. Contohnya jangan disalahartikan lagi. Ini contoh kisah, ya teman-teman sekalian. Ya. Masa nggak bisa sih? Kamu ini ya gitu. Apa yang terjadi? Pertama labeling. Kita melabeling, kita bullying anak-anak kita. Kita katakan anak bodoh itu label loh ke dia. Akhirnya di konsep dia tuh, oh iya ya, saya ini bodoh ya, saya nggak bisa apa-apa ya, betul ya. Akhirnya dia menganggap diri dia bodoh. Padahal semua anak cerdas. Dia punya kecerdasannya masing-masing, betul nggak teman-teman sekalian? Semua anak itu pintar. Jangan kita lihat yang pintar matematika itu yang pintar. Kita nggak lihat yang seni. Kalau dia nilainya bagus kita nggak pandang. Enggak. Dia pintar dalam bidang seninya. Dia pintar. Kalau kita lihat, kenapa patokan kita nih? Beberapa orang tua ya di luar sana, patokannya harus yang matematikanya pintar gitu. Atau orang berhasil kalau jadi dokter misalnya. Namanya orang nggak berhasil kalau jadi atlet. Orang nggak berhasil kalau jadi seniman. Orang nggak berhasil kalau jadi apa? Desain grafis gitu ya, yang kerjanya pakai laptop. Orang punya kecerdasannya masing-masing. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kita ini kan bukan manusia super yang bisa semuanya harus bisa. Dalam teori pendidikan ada namanya multiple intelligences, teori Gardner. Bahwa anak-anak kita ada yang pandai matematika, tapi ada loh yang pandai verbal, linguistik. Dia pintarnya bahasa, dia mau pintar nulis, dia pintar pelajaran bahasa, dia pintar berbicara, tapi nggak pintar matematika. Itu saya. Setiap kali pelajaran matematika aduh pusing, kimia, fisika aduh pusing, gitu ya. Senangnya dalam pelajaran bahasa. Ada juga anak-anak kita yang pandai kinestetik. Anak yang gerak aktif itu pandai loh bu, pandai kinestetik dia, olahraganya bagus. Yang berhubungan dengan gerak bagus itu pandai, dia punya kepandaian dalam kinestetik. Interpersonalnya bagus. Ada anak-anak yang pandai apa? Bersosialisasi, yang temennya banyak, semua teman senang sama dia. Dia punya kepandaian interpersonal. Atau naturalistik, kepandaian naturalistik. Dia senang dengan alam, dengan hewan-hewan, itu kepandaian itu. Jadi jangan mengatakan anak kita, kamu ini nggak bisa sih. Ya memang mungkin dia nggak semua orang bisa. Tidak ada orang yang bisa menguasai semua ilmu, tidak ada. Yang penting anak-anak kita sungguh-sungguh cukup lah. Di mana yang dia sukai, di mana yang dia senangi, fokus di situ. Dan jadilah bintang di situ. Kita lihat anak kita, misalnya ya, saya contohkan adik saya Ria Ricis bu, saya selalu contohkan sebagai kisah motivasi untuk kita semua. Kami bertiga, perempuan-perempuan semua, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, beliau sekarang seorang dokter, memang bagus di sekolah. Kalau ambil rapot itu pasti orang tua saya tanya, ranking 1 kan bu, atau ranking, ya biasanya gitu ya, selalu. Tapi kalau Ricis, pertanyaan orang tua saya berbeda. Ricis adik saya yang bungsu ya bu, Ria Ricis. Orang tua saya akan bertanya, bukan ranking lagi, anak saya naik kelas atau enggak bu? Itu pertanyaannya, selalu saya bagi rapor. Artinya naik kelas dia udah syukur. Karena Ricis ini muridnya 25, dia ranking 23, itu pun udah alhamdulillah. Gitu. Tapi yang ingin saya katakan kepada bapak dan ibu semua adalah, apakah ayah ibu saya mengatakan, kamu ini bodoh sekali, tidak pintar sekali? Tengok dong kakak-kakak kamu yang pintar, kamu ini nggak ada apa-apanya. Apakah orang tua mengatakan demikian? Saya nggak pernah dengar begitu, nggak pernah. Yang saya lihat adalah ayah saya mengatakan, Ricis ini suka, ya udah nggak usah terlalu bagus di pelajaran-pelajaran yang kamu nggak suka. Sukanya apa? Sukanya seni sama olahraga, kak. Ayah saya gitu. Maka ayah saya support untuk segala macam bidang seni dan olahraga, disupport, betul-betul didukung, dan tidak pernah dibanding-bandingkan, tidak pernah. Dibanding-bandingkan tidak pernah, dijelek-jelekan tidak pernah, nggak pernah. Maka ayah saya dan ibu yang saya dengar adalah, masya Allah hebat ya, prestasi di bidang seninya banyak, kerennya. Jadi ayah saya dan ibu saya fokus dalam bidang prestasi seninya aja. Apa yang terjadi berikutnya? Seiring berjalannya waktu, beliau sekarang bekerja sesuai dengan hobinya. Pekerjaan yang paling menyenangkan apa? Pekerjaan hobi yang dibayar, betul kan bu? Dengan seninya, dengan kreativitasnya, dia mau buat sendiri video-video Instagram tadinya, kemudian video-video YouTube sendiri, bayangkan, dari sampai 8 juta subscriber tuh sendiri. Dia yang buat, dia yang kreatifnya, dia yang buat, dia yang syuting, dia yang edit, dia yang masukin, dia yang upload sendiri.
Sampai sudah 8 juta ke atas, barulah dia meng-hire teman-temannya sebagai tim. Hobi yang dibayar, punya kreativitas, bidang seni yang dia sukai. Artinya apa? Nah, sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, Ria Ricis, Alhamdulillah, baik dalam segi finansial berdasarkan hobi. Coba bayangkan, kalau sejak kecil ini studi kasus ilmu, kalau sejak kecil ayah saya mengatakan, kamu nih mau jadi apa sih? Gak bakalan jadi apa-apa. Dengan prestasinya yang seperti itu, mau jadi apa sih? Kamu anak begini, anak begitu, mungkin gak timbul rasa kepercayaan diri. Ricis gak pernah gak percaya diri, selalu percaya diri. Alhamdulillah. Itu hanya kisah saja untuk teman-teman semua. Nomor 2 tadi ya, cara kita mendidik anak-anak kita. Dalam surah Luqman ayat ke-14, kita mau anak-anak kita santun kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita santun kepadanya? Sudahkah kita mendukungnya untuk menjadi orang yang hebat? Sudahkah kita membesarkan hatinya, menyemangati dia terus-menerus? Atau justru kita membulinya? Atau justru kita memanggilnya dengan gelar-gelar yang buruk atau melabelinya sehingga dia tidak percaya diri? Atau kita justru menyakitinya dengan kata-kata kita atau menyakitinya dengan tangan kita? Padahal Rasulullah SAW ingatkan ketika ada seorang yang datang kepada Rasul namanya Aqra. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak gak pernah saya cium. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ciumlah anak-anak itu ibu, peluklah dia. Ini ya, sentuh dia. Anak-anak terkadang tidak paham bahwa kita menyayanginya karena kurang sentuhan, kurang dicium, kurang belayan. Ini deh sesuatu yang penting ini. Peluk anak kita, elus anak kita, dan jangan lupa untuk mengatakan sayang kepada anak kita secara verbal. Beberapa orang tuh mengatakan, biasa kayak gitu, dibiasakan. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita teman-teman sekalian, kalau sama saudara kita aja suka disuruh untuk mengatakan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu sama saudara kita. Aku mencintaimu karena Allah. Masa sama anak sendiri enggak? Bahasa cinta macam-macam ya Bu. Bahasa cinta itu ada yang ditulus, ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan hadiah dan sebagainya. Coba kita lakukan itu setiap hari juga. Mama sayang sama kamu, kamu anak hebat, Masya Allah, kamu luar biasa, Masya Allah. Mama cinta sama kamu, I love you nak, setiap saat. Saya berusaha melakukan itu setiap saat. Setiap kali ketemu atau setiap kali saya pergi, setiap kali dia pulang sekolah, I love you nak, gimana hari ini sayang? I love you sayang, mama sayang banget sama Maryam. Maryam ustazah hebat, ustazah besar. Begitu setiap hari. Dan saya yakin ibu juga melakukan hal yang demikian. Ini anak mama nih, presiden nih, ini anak mama nih, syekh besar nih, mama sayangi setiap hari. Sehingga apa efeknya? Dia menjadi pribadi yang disayangi. Dia rasa ya, banyak orang sayang sama saya, ibu saya sayang sama saya. Dia menjadi pribadi yang penuh cinta karena dia merasa dicintai. Coba kalau kita nggak begitu. Kadang-kadang anak-anak itu tidak paham. Mana ada ibu yang nggak sayang sama anaknya? Nggak ada. Tapi kadang-kadang anak kita nggak paham kita sayang sama dia. Ada anak-anak kita mengatakan, mama saya nggak sayang sama saya. Kenapa? Karena mungkin nggak pernah bilang sayang. Karena mungkin nggak pernah dielus anak itu, sehingga dia katakan mama saya nggak sayang sama saya, mama saya benci sama saya. Enggak. Kita semua ibu sayang sama anak-anak kita. Tapi anak-anak kita nggak paham, makanya pahamkan dia. Dengan cara apa? Dengan kata mama sayang sama kamu. Nah, kamu kebanggaan dan harapan mama. Nah, setiap hari timbul kepercayaan dirinya. Oh iya ya. Saya punya seorang teman juga bercerita. Sekarang beliau, Masya Allah, ya Allah, per bulan tuh miliaran, nggak tahu lagi duitnya nggak berseri, pengusaha sukses. Beliau waktu ayahnya masih ada, ayahnya selalu mengatakan, ini nih anak saya orang besar, ini anak besar, orang besar ini. Depan orang-orang, depan tetangga-tetangga, ini nih anak saya nih, orang besar nih, orang besar. Doain ya Pak, orang besar ini. Jadi anaknya itu dalam pikiran dia, saya ini orang besar, saya ini orang besar, saya ini orang besar. Qadarullah, ayahnya meninggal dunia. Perekonomian menjadi sangat sulit. Anak ini dimasukkan ke yatim piatu, ke panti asuhan. Di panti asuhan, anak ini dibully, ya, dibully karena bajunya yang lusuh dan sebagainya. Perekonomiannya betul-betul terbalikan. Kemudian akhirnya sampai singkat cerita beliau sampai makannya susah gitu ya, dibully dan sebagainya. Makannya juga susah, kehidupan sangat prihatin. Dia selalu bilang gini, saya ini orang besar. Dia ingat kata ayahnya, saya ini orang besar. Orang besar itu gak akan kalah dengan hal-hal seperti ini. Orang besar itu gak akan terus menerus jadi miskin seperti ini.
Oh, saya orang besar. Singkat cerita, dia akhirnya pindah ke Jakarta seorang diri menjadi anak jalanan. Jadi anak jalanan. Juga begitu, saya ini orang besar. Orang besar gak akan selamanya seperti ini. Pasti harus ada sesuatu yang saya lakukan. Jadi di konsep kepala dia saya ini orang besar. Ayah saya percaya bahwa saya orang besar gitu. Sampai akhirnya sekarang dia jadi sukses. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia orang besar. Tapi bayangkan kalau teman-teman katakan anak bodoh misalnya. Dia kan bilang, saya ini bodoh. Ada kesempatan, udahlah memang saya ini bodoh. Begitu. Jadi yang buat dia, mohon izin ya kata-katanya kasarnya, membuat dia pada akhirnya bodoh adalah diri kita sendiri kadang-kadang. Kamu ini nakal, kau sering banget, gak boleh, sekarang jangan. Kamu ini nakal banget sih di kepala dia, saya nakal. Begitu. Akhirnya kalau dia membuat baca, ngapain saya ini kan anak nakal. Karena kita lah yang membuat dia menjadi seperti itu. Terkadang kita tidak menyadari ya dalam lisan kita. Jadi kata-kata nakal, bodoh, dan kalimat negatif lainnya tidak boleh. Anak itu anak hebat. Semua anak-anak kita hebat. Harapan kita penerus perjuangan ini, penerus dia anak-anak hebat. Anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya. Anak-anak hebat lahir dari ibu yang juga hebat, yang sungguh-sungguh dalam mendidiknya, sungguh-sungguh dalam memilih tutur kata kepada anaknya, sungguh-sungguh dan betul dalam memberikan hukuman kepada anaknya untuk mendidik, bukan untuk membuat dia benci dan menjadi pemarah. Enggak. Ingat, hati-hati ibu sekalian, nasihat buat diri saya. Anak usia 6 tahun atau 8 tahun ke bawah, mereka itu dalam usia golden age, usia emas. Otaknya berkembang dengan sangat luar biasa. Mereka menyerap semuanya. Maka peniru paling ulung di muka bumi ini adalah anak-anak yang kecil-kecil itu. Hati-hati. Apalagi jangan sampai kita mau anak kita santun, kita mau anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi ada ayah ibu bertengkar di depan anak-anak. Jangan. Kita biarkan dengan egonya kita bertengkar suami istri depan anak-anak lihat, anak-anak dengar, anak-anak menyimak setiap kata yang keluar, anak-anak melihat raut muka ibu dan ayahnya, anak-anak melihat kebencian, saling kebencian di depan matanya. Jangan. Anak-anak kita berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan terbaik dari kita. Itu amanah dari Allah. Harus sungguh-sungguh kita sekarang. Lihat ibundanya para ulama yang luar biasa. Ibunda para ulama itu banyak sekali yang single mother, yang sendirian ya karena suaminya meninggal dunia. Ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu itu Imam Syafi'i dan ibunya ada di Gaza. Ibunya berpikir, kalau saya terus-menerus di Gaza, anak saya nggak bisa maju. Harus pergi ke satu tempat, satu kota yang banyak guru-guru hebat di sana. Maka dibawalah Imam Syafi'i yang kecil ini, masih bayi ini menuju ke kota Mekah. Ibunya yang merancang pendidikan itu. Anak saya harus hafal Quran. Setelah hafal Quran selesai, anak saya harus menguasai bahasa Arab. Setelah bahasa Arab selesai, anak saya harus bisa memanah, harus bisa berkuda. Ibunya yang merancang. Bayangkan kalau ibunya abai. Di zaman sekarang milenial, ya udah gadget aja terus-terusan 24 jam anak kita balik dengan gadget. Ibunya santai aja misalnya. Anak kita mau jadi kawan penonton saja saat orang lain di luar sana berlari menuju keberhasilannya. Tepuk udah anak kita. Nah, kau ini orang hebat, nah. Orang hebat, nah. Mohon izin buat saya cerita. Teman-teman yang nonton di Instagram kan benar-benar tidak salah tangkap, bukan bermaksud ria atau apapun, tapi ingin menanamkan anak ini apa ya? Kepada Maryam ya, saya tanamkan anak ini percaya pada dirinya sendiri. Maryam, hafalin kalimat ini ya. Maryam siapa? Maryam karena anak saya mau jadi ustazah katanya. Jadi saya ajarkan pada Maryam, kalau Uma tanya Maryam siapa, Maryam bilang Maryam adalah penghafal Quran dan ustazah yang hebat. Maryam siapa? Maryam penghafal Quran dan ustazah yang hebat. Maryam nanti belajarnya dan kuliahnya di mana? Maryam jawab ya, Maryam akan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Jawab ya, Mak? Maryam bersitu kan? Iya mau. Maryam sekolah dan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Maryam, nanti Maryam ceramah-ceramahnya di mana saja? Jawabnya Maryam ceramah kepada seluruh hamba-hamba Allah dimanapun dia berada. Kalau Allah kasih izin ke seluruh dunia, sebutkan itu ya, Nak. Kemudian Allah tanya, Maryam, untuk apa Maryam jadi ustazah hebat dan penghafal Quran? Agar bisa membawa Indonesia dan dunia ini menjadi lebih baik. Katakan itu ya, Nak. Jadi Maryam itu hafal kata-kata itu. Ini adalah harapan dari seorang ibu, betul nggak teman-teman sekalian? Sehingga dia percaya, oh ya saya ini ustazah yang hebat menghafal Quran, saya ini akan sekolah di Universitas Al-Azhar Mesir, saya ini akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Maryam umurnya 7 tahun teman-teman sekalian. Tapi dia punya keyakinan itu. Kenapa? Saya belajar dari orang tuanya Muhammad Al-Fatih.
Ini bukan bermakna saya sombong atau apapun, bukan, tidak. Ini saya belajar dari ibundanya Muhammad Al-Fatih dan ayahandanya Muhammad Al-Fatih. Siapakah Muhammad Al-Fatih itu? Beliau pembebas atau penakluk Konstantinopel yang sekarang teman-teman kenal dengan nama Istanbul. Dulu waktu perang Ahzab tahun 5 Hijriah, Rasulullah katakan akan ada sehebat-hebatnya pemimpin pasukan. Dia itulah yang akan membebaskan Konstantinopel. Dan para sahabat tadi yang bisa membebaskan atau memasuki Konstantinopel. Nggak ada. Tapi ayahandanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini namanya Sultan Murad II, dan juga ibundanya selalu mengatakan sejak kecil, nah engkaulah yang disebutkan oleh Rasulullah itu, nah engkaulah yang akan membebaskan Konstantinopel, nah karena engkau punya tugas besar, nah gak boleh main-main sayang. Engkau ini berbeda dengan yang lain, gak boleh main-main karena engkau punya tujuan yang besar. Dari kecil Sultan Muhammad Al-Fatih sudah belajar Quran sungguh-sungguh, sudah belajar berbagai macam bahasa sungguh-sungguh. Ayahnya, ibunya yang merancang pendidikan itu. Karena kenapa? Engkau gak bisa jadi orang, engkau ini orang hebat, jadi gak bisa seperti orang biasa-biasa, gak bisa. Kecuali mau jadi orang biasa-biasa. Engkau ini orang hebat yang akan disebutkan oleh Rasul, yang akan membebaskan Konstantinopel. Jadi dari kecil anaknya ini sudah, oh ya saya ini adalah orang yang membebaskan Konstantinopel. Jadi kalau orang hebat, pasti pergerakannya juga gak biasa-biasa, pasti juga hebat juga. 24 jam sama. Ada orang yang main-mainnya lebih banyak, mungkin belajarnya sedikit, ya mungkin mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi enggak dengan kita. Kita mau anak-anak kita hebat insya Allah. Anak-anak yang bisa mewarnai bangsa ini, bisa mewarnai dunia ini dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang sejuk, yang santun, yang penuh dengan kasih sayang. Enggak bisa main-main. Main-main boleh nggak anak-anak? Boleh main-main, boleh. Karena anak-anak itu apalagi usia ini belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, boleh dia bermain. Tapi bermainnya itu juga ada waktunya. Atau anak-anak bermain ya sambil belajar sambil bermain. Semua ada maksud dan tujuannya. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang akhirnya dalam sejarah kita tahu beliau akhirnya membebaskan Konstantinopel. Seperti itu. Kembali lagi nomor 2 tadi dalam surah Luqman, kita mendidik anak-anak kita untuk dia bakti dan sayang kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah harus kita juga yang menghargai dia, menyayangi dia, mengangkat semangatnya, memberikan kepercayaan diri kepadanya, memahamkan bahwa anak kita adalah orang yang hebat, bukan orang yang biasa-biasa saja, bukan. Harus dari kita, teman-teman sekalian. Saya selalu katakan ini, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan, tapi ini menjadi pelajaran untuk kita. Orang tua itu datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan mengatakan, Umar bin Khattab, nasihati anak saya nakal. Sayyidina Umar bin Khattab memanggil anak tersebut dan anak tersebut mengatakan, sebelum kau menasihati saya, beritahu saya apa tugas orang tua kepada anaknya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua pada anaknya yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik, ibu yang sungguh-sungguh dalam mendidiknya, ibu yang punya orientasi yang besar, orientasi yang hebat untuk anaknya, ibu yang luar biasa. Kedua, berikan nama yang baik, karena nama adalah doa. Dan ketiga adalah berikan pendidikan agama dan Al-Quran yang baik untuk anak-anak itu. Kata anaknya, orang tua saya ketiganya tidak melakukan itu. Ibu saya bukan ibu yang baik, dia tidak peduli dengan pendidikan saya, nggak peduli. Nama saya juga bukan nama yang baik, dan apalagi saya nggak pernah dikasih pendidikan agama dan Al-Quran dari ibu saya, nggak pernah sama sekali. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tua telah durhaka kepada sebelum kau durhaka kepadanya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi nasihat untuk saya, kita banyak berintrospeksi diri, kita banyak bermuhasabah, banyak minta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan kita dalam mendidik anak-anak kita sebab ketidaktahuan kita. Nggak ada kata terlambat. Anak-anak itu ini masih ada pada kita. Kelak ketika dia sudah pergi kuliah, mungkin pergi ke kota lain, agak susah mungkin. Sekarang saatnya dia ada sama kita, maksimalkan dengan sungguh-sungguh. Terutama maksimalkan dalam pendidikan Al-Qur'annya. Tidak boleh lagi ada di dalam rumah anggota keluarga yang tidak bisa baca Al-Quran. Jangan, tidak boleh, tidak boleh. Guru terlalu banyak, guru Quran di mana-mana banyak. Jadi itu yang menjadi ibu sekalian, bahwa kita concern dengan pendidikan anak-anak kita. Berikutnya ibu-ibu semua, yang ketiga, apa yang harus dilakukan atau nasihat dari Luqman bin Hakim kepada anaknya. Surah Luqman ayat ke-15. Oke, kita lanjut ya. Luqman ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun
Isyafatul aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bifadlah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Luas Maha Teliti. Kita sedang mengajarkan anak-anak kita, nak, perbuatan apapun itu, sekecil apapun itu, baik ataupun buruk, Allah pasti lihat dan Allah pasti balas. Kita mengajarkan anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah. Itu penting sekali. Nah, Allah lihat, nak. Nah, Allah tahu, nak. Saya punya satu cerita, teman-teman sekalian. Ini kisah dalam kehidupan saya juga dalam mendidik anak, yang tentu pasti banyak sekali kekurangan. Anak saya namanya Khadijah, Ibu. Pernah pada suatu ketika dia mengatakan, mau tambah roti lagi. Khadijah lapar, padahal dia sudah makan 2 roti. Saya katakan kepada Khadijah, Khadijah sudah makan banyak, tapi Khadijah lapar, mau makan lagi. Betul ya, dimakan ya, dihabiskan ya. Iya, Oma. Ketika saya buatkan, dia makan. Saya tidak lihat dia makan. 2 detik, 3 detik, tiba-tiba dia bilang, rotinya sudah habis, Uma. Kemudian saya katakan, Khadijah, Allah lihat. Uma mungkin gak lihat, tapi Allah lihat. Di mana rotinya? Dia terdiam. Di mana rotinya? Allah lihat apa yang Khadijah lakukan. Terus dia bilang rotinya di situ, dibuang di tong sampah di kamar mandi. Kemudian saya katakan kepada Khadijah, ini sebuah hal yang serius, teman-teman sekalian. Pertama, dia lupa bahwa Allah mengawasinya. Yang kedua, bahwa dia berbohong. Ini yang harus diselesaikan. Maka saya bilang sama Khadijah, pertama Khadijah harus tahu, anak ini umur 4 tahun. Saya ajak bicara berdua tanpa kakak-kakaknya yang lain. Karena kalau kakak-kakaknya lihat, pasti kakak-kakaknya, tuh kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya panggil dia, saya dan Khadijah berdua, saya katakan, Khadijah udah sedih. Pertama, Khadijah lupa bahwa Allah lihat Khadijah. Mungkin Umar tidak lihat Khadijah, tapi Allah lihat Khadijah. Allah lihat Khadijah buang roti. Kedua, Umar sedih Khadijah. Umar sangat sedih. Kenapa? Umar tidak pernah berbohong sama Khadijah satu kali pun. Kalau Umar pergi, Umar bilang, Umar perginya lama ya, nak, pulangnya jam 5 sore. Umar bilang, Umar perginya lama ya, nak, jam 5 sore. Gak pernah Umar bohong. Kenapa Khadijah bohong sama Umar? Dia diam, Bu. Saya tidak berteriak, saya tidak kamu gimana sih, enggak? Saya bicara seperti ini. Umar sedih saya. Kenapa Khadijah bohong? Karena bohong itu tidak betul. Kalau Khadijah sudah bohong sekali bersama, jangan bohong dan bohong. Dan Umar tidak suka bohong. Umar gak pernah bohong sama Khadijah. Kenapa Khadijah bohong sama Umar? Yang ketiga, Umar sedih Khadijah. Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan. Dan saya tunjukin fotonya nih. Teman-teman kita di negara lain, mereka kelaparan. Mereka memungut nasi, butiran-butiran nasi itu di tanah. Tapi Khadijah buang roti yang penuh dengan coklat itu. Saya lihat supaya dia bisa visual. Dia lihat ya, anak-anak yang kurus kering, yang video dia lihat. Kemudian dia diam. Kemudian saya katakan, sedih sekali dengan Khadijah. Apa yang terjadi? Matanya mengembang air mata. Kemudian Umar katakan, Khadijah tahu Khadijah salah di mana? Ya Umar, Khadijah salah. Dia katakan dengan suaranya yang bergetar, kalau salah apa yang harus Khadijah lakukan? Umar, Khadijah minta maaf Umar. Dan apalagi Khadijah janji gak melakukan lagi. Ya, kita sama-sama ya, nak. Itu perbuatan yang tidak betul. Khadijah, Umar terima maafnya Khadijah. Dan terakhir yang saya lakukan, saya peluk dia dan saya katakan, Umar sayang sekali sama Khadijah. Jangan lakukan itu lagi ya, nak. Umar sayang sama Khadijah. Dan itu selesai. Sampai hari ini, sekarang Khadijah umurnya 6 tahun. Peristiwa itu masih diingat oleh Khadijah. Iya, Allah tuh melihat Khadijah. Iya, Khadijah tuh pernah buang makanan, itu gak betul. Peristiwa itu teringat di hatinya. Saya juga manusia dengan kekurangan, teman-teman sekalian. Terkadang kita menyelesaikan hal-hal seperti itu agak lebih panjang waktunya kan. Kadang kita ingin instan. Gimana sih buang makanan? Itu gak boleh, nak. Udah selesai. Padahal belum selesai. Mungkin dia belum paham kenapa dia gak boleh buang makanan. Betul gak Ibu sekalian? Kita bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh. Apakah kita pikir itu selesai? Enggak, buat dia paham. Jangan lari-lari kalau kamu jatuh. Nanti kalau kamu jatuh, kamu akan begini, kamu gak akan bisa begini, begitu. Terkadang kita inginnya serba instan. Atau kita marahin anak. Anak aja gak tahu kesalahan dia apa. Misalnya begitu. Ya. Itulah teman-teman sekalian. Kembali lagi, saya juga pembelajar yang berusaha betul-betul untuk anak-anak kita ini kan luar biasa ya, yaitu anak-anak kecil itu kan mereka mengingat setiap kata, mengingat setiap apa yang dia lihat. Kita betul-betul dalam mendidiknya. Termasuk juga dalam pengawasan Allah. Allah itu lihat ya. Kamu bisa berbohong sama Allah tapi Allah tahu. Itu ditanamkan dari kecil. Nah,
Nanti kalau dia udah besar, sifat berikutnya adalah dia pasti nggak mau curang, nggak mau korupsi misalnya, nggak mau melakukan hal-hal lain karena Allah lihat dia. Itu kedepannya nanti kalau kita biasakan seperti itu, insya Allah dengan doa-doa kita. Berikutnya apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman ayat ke-17. Ada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dzalika min 'azmil umur. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah manusia berbuat yang munkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Berikutnya kita ajarkan anak-anak kita salat. Anak-anak itu salat dari kapan? Dari bayi. Artinya apa? Kalau kita salat, anak itu diletakkan saja. Nanti umur setahun dia udah mulai ikutin gerakan salat. Betul begitu ya Pak Bu ya? Umur 2 tahun udah mulai gerakan sholat, dari yang sujudnya mungkin cuma telungkup aja, tapi dia udah ada sejadahnya, dia disaksikan sholat. Sungguh-sungguh kita menyuruh dia sholat di umur 7 tahun kata Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh itu sudah mulai harus. Anak-anak saya itu memang susah untuk bangun subuh. Anak saya umurnya 7 tahun, 6 tahun, 3 tahun dan setahun. Biasanya cara bapaknya membangunkan anak-anak subuh itu, terutama Maryam, kalau dibangunin kan lama kan, biasanya bapaknya langsung gendong, digendong ke kamar mandi, didudukin dulu, terus mukanya dikasih air dulu. Nah itu biasanya langsung cepat bangun kayak gitu. Cara kita macam-macam teman-teman sekalian. Ada yang anak kita dibangunkan saja bangun, tapi harus digendong ke kamar mandi. Itu ayah suami saya gendong Maryam kepala umur itu ke kamar mandi di subuh hari supaya dia bangun sholat subuh. Dan kita selalu mengatakan Maryam sudah besar, sudah umur 7 tahun, tidak boleh tinggal sholatnya, tidak boleh. Nabi, kita selalu bilang Nabi itu nyuruh kita sholat, anak-anak itu harus sholat 5 waktu umur 7 tahun saya sholat, sudah harus sholat, begitu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi perkara sholat kita juga ketat ya, kita minta anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Artinya di suasana rumah juga harus ibunya yang sholat, ayahnya yang sholat harus. Tapi kalau ibunya misalnya, mohon maaf, nonton sinetron terus ibu sholat ketika iklan, Allahu Akbar, kupingnya dengar nih, ini masih iklan, oh entar lagi nih, sinetronnya udah mau mulai nih, langsung buru-buru misalnya. Ada yang begitu ya Bu? Kalau kita begitu, anak kita juga pasti meniru begitu. Jadi intinya semuanya adalah contoh dari mereka. Sholat. Berikutnya disuruh apa anak-anak kita ini? Dakwahnya, dakwah itu apa? Ngajak orang lain pada kebaikan, cegah orang lain pada keburukan. Jadi orang Islam itu nggak bisa, oh terserah dia, yang penting saya nggak ganggu dia, itu urusannya dia, nggak bisa apatis nggak. Umat Islam itu nggak bisa, itu dosa dia, bukan urusan saya, nggak bisa. Umat Islam itu dia punya empati, simpati kepada umat. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia tahu sekitarnya berbuat buruk, dia ajak untuk kebaikan. Begitu. Jadi jangan ajarkan anak-anak kita jadi cuek, nggak peduli pada sekitarnya, itu bukan akhlak dari orang Muslim. Kita ini kuntum khairu ummah kata Allah, kita ini umat terbaik, ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang tugasnya adalah mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia kepada keburukan, itu tugas kita. Ajarkan pada anak-anak kita, ingatkan pada anak. Sekarang anak-anak saya juga begitu Bu. Mohon izin ya, banyak cerita dari kisah hidup saya karena banyak yang terjadi kepada anak-anak saya masih kecil-kecil ini. Maryam juga suka begitu. Maryam mengatakan, Oma kan udah tahu, makan suka ceramah, kok Oma kalau tidur nggak baca Al-Mulk sih? Dinasehati anak sendiri Bu. Karena saya bilang kan, Maryam, ntar kita baca Al-Mulk ya, Al-Mulk itu akan menghindarkan dari siksa kubur. Namun kadang-kadang kita manusia biasa, kadang kita malas, kadang kita lupa, kadang kita capek. Maryam yang mengingatkan. Uma gimana sih masuk kamar mandi itu banyak setannya, Uma baca doa dulu. Itu siapa yang nasihatin Ibrahim, umur 3 tahun. Uma baca doa dulu, Uma gimana sih Uma? Atau ketika saya sedang menegur Mbak di rumah, Ibrahim juga bilang, Uma gak boleh gitu Uma, kenapa Uma marah? Gak boleh Uma. Kadang-kadang anak-anak kita menasihati kita, betul ya Bu? Maka kembali lagi kita didik anak-anak kita untuk dia berani mengatakan yang benar itu benar, salah itu salah. Dia punya sikap untuk mau mengajak orang lain dalam kebaikan, bukan orang yang cuek. Ajarkan dari sekarang. Kemudian bersabarlah terhadap apapun yang menimpamu, untuk menjadi orang-orang yang mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Sabar ya nak, sabar, gak mudah saya.
apa yang terjadi dalam hidupmu, Allah akan berikan berbagai macam persoalan. Ajarkan anak-anak kita sabar. Bagaimana ajarkan anak kita sabar? Ya, kitanya sabar dulu. Karena anak-anak kita itu melihat daripada kita. Kalau ibunya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berteriak, bagaimana anak kita bisa sabar? Kalau anak-anak kita lihat kita orang sabar itu apa? Kita mampu melawan, kita mampu berteriak tapi kita tahan, itu sabar. Kalau anak-anak kita lihat, Masya Allah ibu saya ini sabar, ayah saya sabar, mudah-mudahan dia punya akhlak atau karakter yang sabar juga. Sabar itu banyak. Sabar itu tidak hanya dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sabar juga ketika beramal saleh. Makanya bilang, saya juga suka bilang sama anak saya, Maryam mau jadi apa sih sebetulnya? Maryam mau jadi ustazah, ustazah itu apa? Ya pokoknya yang sama Quran, yang ceramah-ceramah di masjid. Oke. Maryam yang memilih cita-cita Maryam. Artinya Maryam harus belajar untuk mewujudkan cita-cita Maryam. Kalau Maryam mau jadi ustazah, menjadi penghafal Quran, artinya dari kecil Maryam harus belajar bahasa Arab, belajar Quran, dan sabar. Untuk belajar itu butuh kesabaran. Gak bisa sabar itu langsung bisa. Maryam bilang, kok itu bisa ya tuh, yang ada di Hafiz Indonesia hafal 30 juz lancar banget, hebat banget, karena dia sabar belajar Al-Quran. Maryam pun juga sabar, sedikit demi sedikit sabar, dan jangan berhenti dalam belajar. Jadi sabar itu artinya luas. Sabar tidak hanya dalam menghadapi ujian, sabar dalam melakukan perbuatan baik, dan juga sabar dalam meninggalkan keburukan. Kalau ibunya sendiri tidak begitu, anak-anak ini mencontoh siapa? Dia melihat ibu dan gurunya misalnya. Jadi guru dan ibu kita ini ya Allah punya tanggung jawab besar, luar biasa untuk mendidik anak-anak ini anak-anak harapan kita nih, yang meneruskan perjuangan kita ini, yang akan kelak menjadi membawa Indonesia menjadi lebih baik, bangsa ini menjadi lebih baik. Anak-anak kita bu, anak-anak yang soleh ini, yang kita didik dari kecil ini. Begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya ternyata Luqmanul Hakim kembali menasihati anaknya dengan kalimat apa? Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalimat berikutnya, wa qasid fi mashika wa qul min sawtik inna ankaral aswati wa sawtul hamir. Dan sederhanalah dalam belajar, gunakanlah suaramu, sesungguhnya seluruh suara adalah suara keledai. Artinya, Luqmanul Hakim sedang mengajarkan anaknya, tauhid yang bagus, bakti sama orang tua, sholat yang bagus, jangan lupa akhlak yang bagus juga. Ajarkan anak-anak kita akhlak bu. Kita nggak mau kan anak kita sekolahkan tinggi-tinggi sudah jadi orang hebat. Pulang-pulang dia katakan apa? Ibu ini nggak tahu apa-apa. Contoh kisah. Ibu ini nggak tahu apa-apa. Orang kampung kok bisa. Dari ilmunya ternyata membuat dia sombong, membuat akhlaknya tidak baik kepada sesamanya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Berhasil nggak itu kira-kira ilmu itu? Enggak. Ilmu itu dikatakan berhasil, bermanfaat, berkah ketika dia semakin baik akhlaknya, ketika dia semakin takut kepada Rabbnya. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Kita ajarkan anak-anak kita punya pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati, bukan pribadi yang sombong, memandang rendah orang lain. Enggak. Berkata-kata kasar kepada orang lain, tidak. Kata Rasulullah, yang paling baik adalah siapa orang paling baik ya Rasul? Kata para sahabat Ansar itu. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik, teman-teman sekalian. Akhlak yang baik, tidak sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu adalah menolak kebenaran, dan ketika kau merendahkan orang lain itu sombong, teman-teman sekalian. Sombong itu apa sih? Ketika anak-anak kita nggak mau sholat dan nggak mau angkat tangan untuk berdoa, itu sombong. Sombong itu apa sih? Ketika anakmu kemudian merasa lebih tinggi secara ekonomi dengan yang lain dan memandang rendah orang lain, itu sombong. Ketika kau merasa tinggi karena pekerjaanmu lebih bagus daripada pekerjaan orang lain, itu sombong. Ketika kau merendahkan mbak-mbakmu yang kerja di rumah, itu sombong. Kita nggak mau anak-anak kita seperti itu. Kita mau anak-anak kita rendah hati. Walaupun kita hebat sekalipun, langit tidak pernah menceritakan atau mengatakan dirinya tinggi. Nggak pernah langit itu bicara dirinya tinggi. Betul nggak bu? Kalau ibu sekaya apapun, hebat sekaya apapun, rumah saya istana apapun, nggak perlu. Saya ini orang kaya loh, saya ini pintar loh, saya ini loh, dan sebagainya. Nggak perlu. Orang tahu kok. Langit nggak perlu menceritakan dirinya tinggi. Orang tahu kok.
Orang bukan terkesan dengan seperti itu. Orang terkesan dengan akhlak yang baik dan perbuatan yang baik dengan ketulusan hati itu. Betul nggak teman-teman sekalian? Kalau nanti teman-teman wafat, apa yang orang ingat? Apakah orang ingat? Wah, dia itu yang kaya raya, yang jabatannya bagus, yang tasnya mewah, mobilnya banyak. Apakah orang ingat itu? Mungkin di awal-awal iya, tapi sebenarnya orang ingat tentang kebermanfaatan kita kepada orang lain, tentang akhlak baik kita kepada orang lain. Kalau orang meninggal, biasanya kita bilang apa? Ya Allah, orang itu baik banget, soleh banget, sedekahnya banyak, suka bantu orang. Kita ngomongnya begitu kan? Atau sebaliknya, orang itu jahat, curang, pelit, zalim. Kita mau dikenal sebagai orang yang mana? Kita mau dikenal sebagai orang yang baik, akhlak yang baik. Maka ibu dan juga saya nasihati diri saya sendiri, kita berjuang minta pertolongan dari Allah supaya kita punya akhlak yang baik, anak-anak kita punya akhlak yang baik, santun dia pada banyak orang, insya Allah dengan berjuang kita didik anak-anak kita. Anak-anak kita menganggap semua orang itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang direndahkan, tidak. Tidak kalau dengan orang-orang tertentu hormatnya minta ampun, dengan orang-orang yang lebih rendah kemudian menjelek-jelekkan, tidak. Anak-anak kita punya akhlak yang baik, dia santun, dia tawadhu, dia rendah hati, dia dicintai oleh manusia, otomatis dicintai oleh penduduk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penduduk langit yang para malaikat-malaikat. Begitu ya Bu, singkatnya dari saya. Mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan. Hari ini saya hadir dalam rangkaian acara Safari Dakwah, Ibu sekalian. Mohon izin sebentar. Ya, mohon izin. Pesantren Tahfidz Maskadul Hufaz adalah pesantren tahfidz yang memang dikhususkan sampai hari ini ya, sebagian besar penghuninya adalah anak-anak yatim piatu ma'al duafa, termasuk kan baru ini banyak anak-anak yang belajar di Maskadul Hufaz. Kita berdiri kenapa? Karena kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia pinter, santun, baik, mau hafal Quran, mau jadi orang sukses tapi nggak punya biaya. Maka Maskadul Hufaz ini hadir untuk memfasilitasi teman-teman yang punya harta. Mungkin kita belum hafal 30 juz, tapi kita berikan harta terbaik kita. Insya Allah kita digolongkan sebagai orang-orang yang betul perjuangan Quran, sehingga anak-anak Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, murid-murid Maskadul Hufaz dari Aceh sampai Papua, teman-teman sekalian, itu bisa belajar dengan baik. Mereka selesai 30 juznya dan mereka mendapatkan beasiswa kuliah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mendengarkan dan lihat mungkin ya sama-sama teman-teman sekalian. Bayangkan kalau anak-anak kita, kalau anak yang lahir dari rahim kita maupun anak-anak bangsa ini, mereka hafal Quran, mereka cinta Quran, mereka diberikan pendidikan yang baik, kelak mereka mengisi posisi-posisi penting di negeri ini sebagai orang yang takut kepada Allah. Bayangkan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang makmur, yang penuh kedamaian, yang penuh dengan ampunan Allah karena diisi oleh orang-orang baik. Itu visi-misi kita teman-teman sekalian. Kita nggak mau jadi orang biasa-biasa, kita mau jadi orang hebat. Cara orang hebat apa? Harus dekat dengan Quran. Maka hari ini kita lihat bagaimana ini wisuda tahun 2019 ya, wisuda. Ada 70 anak para penghafal Quran di Jakarta pada saat itu dari seluruh Indonesia dihadiri Syekh Bishari Rashid. Mereka selesai hafalannya. Sebagian dari mereka nggak pernah ketemu ayah ibunya, yatim, piatu. Sebagian dari mereka ibu ayahnya juga sudah tiada, tidak meninggal dunia. Atau ibu ayahnya pergi kemana, nggak balik-balik lagi. Saya katakan di video itu orang tuanya mereka adalah kita semua. Kita lihat video ini sudah, semoga menggugah hati kita dan semoga kita bisa untuk membantu diri kita sendiri dengan berinfak di jalan Allah untuk para penghafal Quran. Silakan. Oh gitu. Nah, pertanyaan itu banyak loh. Nah, pertanyaan itu banyak banget. Oh gitu. Karena satu pertanyaan bisa 15 menit ya. 3 pertanyaan aja setelah video ini. Gimana ya? Oh, ada pertanyaan ya? Iya. Oke. Setelah video ini lah. Setelah video ini. 3 pertanyaan aja.
وارزقنا